Assalamualaikum Pak Miming. Waalaikumsalam Bu Eci. Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, gimana nih? Pak Miming udah tahu tujuan dari pertemuan kita sore ini? Eh, tentang apa ya Bu Kira-kira Eci ya? mau ada yang mau disampaikan tentang masalah pembelajaran? Karena saya lihat nih kayaknya Pak Miming agak-agak keteteran nih akhir-akhir ini. Eh, Agak kelihatan gimana gitu. Gimana? iya Bu Eci, itulah Mm-mm. permasalahannya dengan berbagai sedikit ada beberapa kegiatan di luar sekolah. Mm-mm. Nah, sepertinya saya memang sedikit mengalami kendala ini. Mm-mm. Eh, tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru, bahkan di beberapa kegiatan sekolah juga saya sedikit Mm-mm. agak keteteran dengan tanggung jawab yang saya jalani. Mm-mm. Gitu masalahnya Bu. Ya, keteterannya keteteran bagaimana nih? Ini kebetulan saya di beberapa pertemuan sebelumnya, di Mm-mm. beberapa hari belakangan ini, Mm-mm. saya cukup sedikit banyak kegiatan yang saya jalani selain tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru di kelas. Mm-mm. Jadi saya ada beberapa kegiatan di luar. Nah, itulah yang mengakibatkan sepertinya saya memang tidak terlalu fokus ini mengajar di dalam kelas, Bu. Mm-mm. Jadi sehingga saya memang agak sedikit ketinggalan pelajaran dan Mm-mm. molor nih tanggung jawab saya sebagai guru terhadap siswa di Mm-mm. kelas. Nah, berarti yang diharapkan dari pertemuan ini nanti apa? Hmm. Eh ya yang pastinya saya mendapatkan beberapa solusi juga Mm-mm. dan ada sedikit jalan keluar bagaimana eh, penyelesaian yang saya hadapi sekarang gitu. Mm-mm. Karena ya bisa dikatakan saya ngajar bahasa Indonesia nih Bu di kelas. Mm-mm. Jadi memang materi yang cukup padat, Mm-mm. beberapa tuntutan ya kurikulum yang harus saya sampaikan materi itu di dalam kelas. Mm-mm. Tapi karena sedikit beberapa kegiatan yang saya lakukan di Mm-mm. luar kelas sehingga pekerjaan saya terhadap guru ini terhadap siswa sedikit molor. Nah, itulah menjadi kendala sementara ini kita mau ujian ya Bu ya, mau ujian Mm-mm. semester. Mm-mm. Nah, ya mau tak mau saya harus mengejarkan materi ini yang tertinggal ini di dalam kelas kepada siswa gitu Bu. Berarti bagaimana nih ukuran ukuran keberhasilan dari pertemuan kita nanti bagaimana nih kita menilainya, Pak Miming? Ya kalau ditanya ukuran keberhasilan Mm-mm. itu ya yang pastinya sekarang ini saya memang mengharapkan eh, nantinya itu ada solusi dari saya juga yang Mm. saya harapkan setelah saya berbicara dengan ibu juga selaku Mm-mm. kurikulum kita. Dan juga saya mengharapkan materi-materi yang saya tertinggal itu di dalam kelas Mm-mm. yang pastinya saya berharap itu adalah salah satu tanggung jawab yang harus saya selesaikan Mm-mm. itu. Maka dari itu saya memang mau tak mau nantinya harus saya selesaikan kepada siswa di dalam kelas. Berarti nanti di akhir pertemuan kita udah punya solusi gitu ya Iya Bu. untuk mengatasi keteteran dan ketertinggalan dari pembelajaran Pak Miming tadi ya. Mm-mm. Nah, oke. Nah, sekarang untuk mencapai tujuan itu kesempatan apa nih yang kita punya? Kalau ditanya kesempatan sebenarnya saya Mm-mm. mengharapkan begini Bu. Eh, dengan sisa waktu yang ada Mm-mm. sebelum ujian ini yang pastinya saya harus mengambil kesempatan itu tuh menambah waktu setelah jam pelajaran. Mm-mm. Mau tak mau saya harus menyepakati bersama dengan siswa, membuat Mm-mm. kesepakatan bersama untuk adanya jam tambahan belajar memang Bu Mm-mm. dengan Mm-mm. siswa. Dan pastinya nanti dengan berbagai cara pemberian tugas kepada siswa Mm-mm. untuk mau harus tetap menyelesaikan materi ini nih kepada siswa agar materi ini juga tersampaikan secara maksimal juga gitu Bu. Karena saya di bahasa Indonesia ini ada 2 bab lagi Bu yang Mm-mm. keteteran. Mm-mm. Nah, jadi nanti mungkin 2 bab ini dengan waktu yang sangat singkat ini saya harus menyelesaikannya ya bisa dikatakan dengan waktu tambahan setelah di saat teman-temannya pulang nanti saya menyepakati dengan salah satu kelas bahwasanya mereka harus bersedia mau tidak mau Mm-mm. Mm-mm. ada jam tambahan setelah pulang sekolah jadi nanti saya menyampaikan materi itu gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Miming efektif nggak? Bagaimana efektivitasnya
jam tambahan ini. Kalau dari skala 1 sampai 10, apakah jam tambahan ini menurut Bapak bisa menyelesaikan permasalahan kita tadi? Kira-kira dari skala 1 sampai 10 kita ada di mana nih? Kalau ditanya keefektifan, Mhm. mungkin strateginya itu ya saya bisa berpatok kepada skala di nomor 7 mungkin, Bu. 7 ya. Iya, di nomor 7. Mhm. Karena mungkin itu salah satu jalan solusi yang lumayan cukup akurat dan cukup Mhm. efektif kepada siswa. Jadi nantinya kalau seandainya ada Mhm. permasalahan yang saya temukan, pastinya mudah-mudahan nanti saya ada solusi juga yang bisa kami sepakati bersama. Mhm. Nah, kira-kira masalahnya nanti apa tuh ya? Maksudnya hambatan yang mungkin Yang mungkin terjadi, terjadi, Bu. heeh, pada saat kita melakukan Biasanya solusi ini. ini, Bu, saya nanti pastinya akan menemui hambatan. Biasanya siswa-siswa itu tuh karena adanya waktu jam tambahan itu, Mhm. sementara saya memang harus dituntut untuk menyampaikan materi ini Mhm. dengan materi yang sudah dibatasi dalam satu semester ini, Bu. Mhm. Jadi palingan nanti anak-anak ini ya mungkin salah satunya izin dari orang tua Iya. bahwasanya mereka agak terkendala kalau pulang Mhm. lambat. Lalu kalau seandainya siswa ini rumahnya jauh, Bu, ini kan Mhm. kebetulan siswa-siswa kita kan rumahnya jauh-jauh nih, Bu. Mhm. Jadi mereka ada yang menumpang menaiki kendaraan dengan Mhm. temannya, mau tak mau nanti temannya di kelas lain harus menunggu dia. Mungkin itu salah satu permasalahan-permasalahannya nanti, Bu. Mhm. Gitu. Nah, Pak Mimik udah pikirin belum gimana kalau seandainya permasalahan itu memang kita hadapi, kira-kira bagaimana strateginya untuk mengatasi hambatan itu? Saya sudah merencanakan ini juga, Bu. Jadi kalau Mhm. seandainya, permasalahan seperti itu terjadi, ya saya mungkin salah satu solusinya adalah, di mana siswa itu saya, juga melibatkan, orang tua Mhm. mereka. Jadi saya minta nanti di rumah juga untuk juga memantau juga nih, Bu. Mhm. Mhm. Mungkin ya, ini, Bu, di saat saya menjelaskan materi di waktu jam tambahan di sekolah, nah ya saya harus melibatkan waktu tambahan pribadi saya kepada Mhm. siswa yang mungkin memang tidak bisa ikut bergabung pada saat itu. Jadi nantinya mungkin saya dengan media lain saya sampaikan materi Mhm. ini kepada Mhm. siswa yang tidak bisa hadir pada saat itu. Ya mungkin dengan waktu yang kita sepakati misalnya setelah malamnya. Jadi malamnya itu mereka nanti saya buat di satu ruang ruang digital juga, Mhm. ya seperti di Jimit gitu, Bu, atau Mhm. Zoom. Jadi nanti saya kumpulkan di satu room digital. Nah, saya menyampaikan materi itu gitu. Jadi Mhm. vianya ya di ada waktu tambahan di sekolah bagi yang tidak bisa mungkin pada malam harinya mereka harus join via Zoom ini gitu, Bu, atau Mhm. Jimit. Nah, itulah dengan cara itulah saya menyampaikan materi itu gitu. Mhm. Oke ya, bagus ya Pak Miming, bagus sekali. Soalnya gini, kan sudah terbayang itu hambatannya apa, terus Iya. Pak Miming juga udah ada solusi lain untuk mengatasi anak-anak yang ternyata kalau misalnya dia tidak bisa ikut pada kesempatan itu, ya kan. Nah sekarang, saya rasa udah cukup ya, maksudnya sudah lengkap dari rencana ini semua. Kira-kira nanti ukuran keberhasilan kita bagaimana? Apakah semua anak berhasil mengejar materi atau semua anak, Pak Miming anggap sudah, menguasai atau bagaimana ininya Pak Miming? Yang pastinya kalau ukuran keberhasilan ini saya Mhm. mengharapkan di diri sayanya sendiri, saya sebagai guru mereka, khususnya mata Mhm. pelajaran bahasa Indonesia, saya yang pastinya saya harus menjalani tanggung jawab saya dulu, Bu. Mhm. Jadi saya harus menyampaikan materi Mhm. saya mengharapkan mereka sudah memahami materi yang saya berikan selama satu semester ini, Mhm. dan nantinya ya kalau ditanya keberhasilan itu tentunya nanti tertuang di hasil ujian karena ya itu dia, Mhm. karena kita akan menghadapi ujian semester ini, Bu. Nah, saya berharap di hasil akhir ujian bahasa Mhm. Indonesia inilah yang saya harapkan mereka mendapatkan nilai hasil yang baik Iya, gitu, Bu. hasil belajarnya Mhm, berarti ukuran mhm. keberhasilan kita ya, Pak, Iya. ya. Oke, eee, apa nih, mulai kapan nih Bapak mau melaksanakannya?
kira-kira dimulainya? Ini kan udah mau deket nih ujian. Mhm. Saya Bapak melaksanakannya mulainya? itu memang yang pastinya dalam waktu dekat ini, Bu. Mhm. 1-2 hari ini memang akan saya jalankan Mhm. karena saya sudah merencanakan ini sebelumnya. Jadi nanti, tindakan yang saya Mhm. lakukan itu tuh pastinya sudah saya maksudnya itu 1-2 hari ini saya akan Mhm. langsung membuat kesepakatan-kesepakatan itu kepada siswa di kelas, gitu, Bu. Mhm. Mhm. Nah, ada orang yang bisa bantu atau ada yang bisa Bapak apa dan siapa yang kira-kira bisa membantu Bapak dalam menjalankan rencana aksi ini? Ya, yang pastinya yang saya Mhm. libatkan itu selain Ibu selaku kurikulum, Mhm. saya tentunya ini melalui pertemuan kita ini saya berharapnya pastinya inilah solusi yang saya dapatkan. Saya sudah menyampaikan permasalahan Oke. saya, Bu, Mhm. sama Ibu selaku kurikulum, lalu saya juga sebagai guru dan siswa yang saya libatkan Mhm. itu sebagai objek objek dari permasalahan saya. Tentunya juga saya melibatkan peran serta orang tua Orang tua. mereka. Jadi nanti kalau seandainya itu dia, Bu, di saat waktu tambahan yang sudah kami sepakati, karena materi ini harus saya Mhm. sampaikan, bagi mereka yang tidak bisa mengikuti waktu tambahan di luar jam Mhm. sekolah, yang memang saya sepakati setelah pulang sekolah, kalau seandainya mereka tidak bisa mengikuti di sekolah, saya minta mereka melalui Zoom, boleh di Mhm. rumah, Mhm. tapi dengan catatan saya tetap berkomunikasi dengan orang tuanya, bahwasanya mereka juga ikut memantau anaknya di Oke. rumah, gitu. Mhm. Nah, kira-kira, kapan nih kita pertemuan lagi untuk menindaklanjutin apakah ini sudah terlaksana dengan baik atau belum? Jangkanya Mhm. ya Mhm. sekitar 2 minggu lagi itulah, Bu. Jadi pada saat kita pelaksanaan ujian, Ujian. nanti saya Oke. akan kita melakukan pertemuan selanjutnya untuk mengevaluasi Iya. kembali. Oke, Pak Miming. Saya sih yakin, Pak Miming bisa ya melaksanakannya karena kayaknya kalau dari rencana itu sudah jelas ya. Mudah-mudahan 2 minggu lagi kita bisa melakukan tindak lanjut dengan hasil yang maksimal ya, Pak, ya. Iya, Oke, makasih, Pak. Oke, terima kasih. Eh, luar biasa sekali ya dari Bu Mhm. Eci sama Pak Miming, Bu Eci sebagai coach dan Pak Miming sebagai coachi. Nah, dari hasil Mhm. observasi saya, alur Tirta itu sudah terjalankan dengan baik, Mhm. di mana tujuan dari coaching ini muncul dari coachingnya sendiri yang disepakatin antara coach dan Mhm. coachingnya. Mhm. Jadi ya, tujuan ini datang dari tujuan dari coaching tadi. Kemudian teridentifikasi, coach bisa melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dengan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada sesi coaching tadi dari pertanyaan-pertanyaannya Mhm. coach. Kemudian tergali juga rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat itu juga berasal dari coach karena penggalian pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari Mhm. coach tadi sehingga rencana aksi itu muncul dari coach ini sendiri. Kemudian untuk tanggung jawab dan komitmen tergambar dengan jelas Mhm. ya hasil yang akan dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Menurut saya dengan menjalankan alur tirta ini coachingnya sangat efektif dan bermakna antara coachnya Bu Dengan Lestari dengan coachingnya Pak Mimi. Itu aja sih Oke, refleksi dari terima saya sebagai kasih. observer. Terima kasih banyak. Terima terima kasih Bu kasih Bu Rani. Rani. Demikianlah video kami demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 supervisi
akademik dan coaching. Mhm. Semoga video ini bermanfaat mulai dari kami berganti-ganti sebagai Mhm. observer, coach dan Coach dan coachee dalam melakukan praktek coaching menggunakan alur Tirta. Semoga bermanfaat ya Pak Semoga Miming dan Bu Lestari. bermanfaat. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Salam dan bahagia.